mama akan berubah. Mama akan mengerti dan pada akhirnya dia akan menyadari bahwa dia manusia tidak ada yang sempurna. Sebenarnya kabar bahagia sih dari Indramukti dan Adila istrinya, cerita mereka sudah rujuk kembali. Gimana nih Mas? Bahagia untuk siapa dulu, karena sepertinya ada yang kurang bahagia. Untuk mereka kedua dulu, Untuk mereka berdua saya pikir akhirnya mereka tahu bahwa mereka ini ditakdirkan bersama, dan memang agar mereka memperoleh hal yang positif di masa depan mereka memang harus tetap bersama. Kalau ternyata mereka ini berpisah, keduanya ini akan mengalami hal-hal yang memang tidak akan sebaik kalau mereka bersama. Dan saya sudah ramalkan ini bahwa sebaiknya mereka ini memang bersama dan mereka akan kembali. Oh iya. Faktornya apa Mas? Anak-anak kah? Keuangan? Ya, anak-anak. Dan kalau saya kira di sini ada sebuah upaya dari Bekti, upaya untuk ingin, kalau kita bilang memperbaiki diri, lebih ke dia ingin memberikan versi yang lebih baik lagi terhadap Aldila dan juga anak-anaknya. Hal-hal yang ingin dia rubah sudah sekian lama, dan ingin dia ini, kalau menurut saya itu mungkin hanya bisa dilakukan jika ditemani oleh Aldila. Berarti keputusannya kemarin sesaat itu emosi sesaat ketika Adila menanyakan cerai, ketika emosi sesaat atau seperti apa? Saya kira mereka Aldila ini tidak berpikir panjang. Ada satu hal yang saya kira di sini diduga menjadi penyebab, yang terus kemudian ya bertubi-tubi, kondisi yang memang sedang menumpuk hal yang lain, dan terus kemudian terucap kata-kata yang membuat akhirnya ya yang kemarin itu terjadi. Tapi seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Jadi ada satu hal yang mungkin kalau dibilang di seluruh keluarga ini ada, tapi seakan-akan itu semua membuat akhirnya Aldila ini mungkin tidak berpikir panjang tentang anak-anak, dan akhirnya mengambil langkah itu tadi. Dan penyebab alasan mereka kembali ini adalah sepertinya anak-anak pun ingin kembali lagi. Nah, Mas Den, ini di tengah-tengah kabar bahagia mereka berdua, tapi ada sosok mamah dari cerita yang agak sakit hati. Kalau saya kira ya semua orang tua yang terbaik untuk anaknya, begitu pula Aldila untuk anaknya. Tapi terkadang memang hal-hal itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau saya kira di sini kembali sebagai seorang dewasa, ini jalan yang ditempuh Aldila, dan ini memang yang harus dia ambil. Dan kalau ternyata pun ini tidak disetujui, ya saya kira ini resiko ya. Tapi sebenarnya akan lebih baik jika direstui oleh orang tua, terutama ibu. Jadi kalau saya lihat di sini bukan perkara apakah ini direstui atau tidak, tapi kalau saya lihat kurangnya komunikasi. Dan kalau Aldila menjelaskan, saya pikir si ibunya akan merestui. Tapi apa yang membuat mamanya Dila itu segitu kesel, segitu membenci, ya cukup meluapkan emosinya jadi di wawancara? Saya kira karena akhirnya mungkin terkuak ya beberapa hal yang memang selama ini tidak terlihat, dan terus kemudian membuat sang ibunda ini mengeneralisir bahwa hal tersebut ya akan mungkin yang namanya sifat, sikap, atau sebuah perbuatan ini kan manusia tempatnya salah. Saat berbuat salah, orang kadang-kadang kan kita itu merasa antipati dan ini tidak akan berubah. Hal seperti itu. Tapi kalau saya kira hal ini tidak bisa dinilai secara objektif, yang saya duga ini lebih karena ya seorang ibu trauma melihat Aldila ini kan bukan seorang wanita yang usianya sudah 30-an memiliki anak, tapi melihatnya tetap seperti seorang anak kecil. Ibu kan selalu begitu. Dan akhirnya yang terjadi ya dia ingin melindungi anaknya. Daripada ada resiko lagi, mendingan ya gak usah. Pasti kan kontroversi dengan adiknya ibunya ini, maksudnya ada yang bilang terlalu ikut campur, tapi ada yang bilang juga itu bentuk kasih sayang seorang anak. Yang bilang terlalu ikut campur mungkin belum pernah menjadi seorang ibu. Sehingga kalau saya kira ibu itu adalah pekerjaan yang tidak ada pensiunnya sampai akhir hayat tiba. Jadi kalau saya lihat ya ini satu hal yang beralasan, dan kalaupun ternyata ini harus dilakukan, ya rasakan dulu menjadi ibu, saya pikir mereka pasti akan merasakan hal yang sama. Nah tapi kalau untuk tadi orang-orang yang akhirnya mendukung ya saya kira sih ini satu hal yang mungkin ya seperti saya mendukung mereka kembali, lebih kepada anak-anak ini kalau bisa ya memang diteruskan rumah tangganya. Dan kalau saya kira ya keinginan untuk memperbaiki diri intinya itu.
Hanya itu sih kalau menurut saya dalam pernikahan. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Yang ada adalah cinta yang sempurna disempurnakan dengan upaya ingin merubah diri untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Saya sudah dengar juga ibunya Dila ini menduga Dila ini diguna-guna oleh Indra Bekti. Seperti apa Mas Den melihatnya? The best of source ya. Saya kira kalau Indra atau Bekti ini bisa mengguna-guna dirinya ya, yang kemarin itu nggak kejadian lah. Dan saya pikir saya kenal Bekti itu saat saya pertama kali syuting ini di stasiun TV tempat acara dia, dan waktu itu tuh kalau tidak salah Indy Barens ya. Nah itu di tahun 2005 ya, Ceriwis. Jadi saya ingat sekali waktu itu syuting di hari Jumat sebelum Jumatan, dan saya itu nanya masjid kemana, yang ngasih tahu Bekti, dan dia yang mengajak saya untuk sholat bersama. Itu image saya tentang Indra Bekti yang saya ingat. Pertama kali saya kenalan, pertama kali saya ngobrol, kami berjumatan bersama-sama dan pulang. Jadi kalau menurut saya, kalau dia sampai jambi-jambi, saya yakin termasuk satu orang yang mengatakan tidak benar. Kedepannya akan gimana nih setelah rujuk? Apakah mamanya tetap terus tidak merestui apa? Gimana? Mama akan berubah, mama akan mengerti, dan pada akhirnya dia akan menyadari bahwa yang manusia tidak ada yang sempurna. Tapi saat kita mau berusaha untuk memperbaiki diri kita, itulah pengorbanan cinta yang sesungguhnya. Oke. Mas, yang kemarin itu ikut campur tangan mamanya nggak sih? Yang ketika dia bercerai, keputusan sesaat itu, keputusan mamanya. Kalau dari kartu ini pertanyaannya itu iya, ada pengaruh juga. Tapi ya kembali lagi sebagai seorang ibu ya nggak ada salahnya juga. Dan wanita sama wanita kan yang mengerti sesama wanita ya. Kalau saya kira ya marilah kita lupakan, kita coba untuk lihat ke depan. Apakah memang yang pastikan Bekti menjanjikan sesuatu, perubahan yang akan diberikan. Ya kita doakan yang terbaik. Karena sejatinya tidak ada hadiah yang lebih besar kepada seorang anak selain pernikahan yang. Oke. Apa yang harus dilakukan Indra Bekti untuk mengambil hati mertuanya? Saya kira Indra Bekti nggak perlu mengambil hati mertuanya ya. Dia hanya perlu untuk menjaga janji di dalam pernikahannya untuk sehidup semati hingga ajal menjemput. Jadi ayah yang terbaik, karena memang Bekti nggak perlu membuktikan apa-apa kepada sang mertua. Dia hanya perlu untuk menjaga keluarganya sebaik mungkin, dan maka sejatinya restu itu pasti akan datang. Oke. Terakhir, mamanya itu tadi bilang semenjak mengenal Bekti, Dila jadi lupa sekali termasuk mamanya. Benar nggak sih itu, Mas? Saya kira semua mama-mama seperti itu. Apalagi ibunya Indah Permatasari. Iya, ya kan, yang itu sama juga mengatakan hari keriting jambi-jambi dan sebagainya. Yang saya kira ya namanya ibu yang selalu memiliki perasaan, yang artinya kalau saya bilang bukan salah ibunya, salah Aldila yang kurang sering menelpon orang tuanya. Saya kira itu. Oke. Oke, terima kasih.